dari mana kita datang, dari keluarga mana. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita ke depannya untuk iman kita. Katakan amin. Yang mau saya sharingkan dari tokoh ini adalah ada sebuah kisah bagi saya yang sangat terbuka Tuhan sampaikan di dalam Alkitab. Kenapa saya sampaikan sangat terbuka? Ketika Tuhan bilang Tuhan tidak memperhatikan latar belakang seseorang untuk memberkati dia, tetapi saya mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Tuhan tidak ujuk-ujuk memberkati seseorang. Katakan, Tuhan tidak ujuk-ujuk memberkati kita dari surga. Tetapi saya mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang suci. Dia akan terlebih dahulu melihat hidup kita, baru dia memberkati kita. Amin. Tentu adik-adik semua, tadi saya bilang kita tidak mengerti, tidak bisa kita miliki sampai itu dicatat dalam Alkitab. Saya percaya dulu pasti banyak raja-raja, tetapi ketika Alkitab mencatat Yefta, pahlawan yang gagah perkasa, pasti ada prestasi yang luar biasa yang Yefta miliki, yang orang tidak pernah bayangkan itu akan dimiliki Yefta. Tetapi tadi saya bilang Tuhan tidak melihat latar belakang. Kalau kita lihat latar belakang Yefta, kita sudah baca siapa Yefta? Anak perempuan Sundal. Maaf adik-adik semua ya. Anak perempuan Sundal. Artinya apa? Yefta itu adalah seseorang, kalau orang bilang itu tidak diinginkan, tidak ingin lahir ke dunia dia kan. Kemana-mana dia pengen. So, contohlah saya, contoh ini. Haris, kamu siapa mamamu? Gak jelas mamamu. Aku hasil dari yang tidak resmi gitu ya. Sedih gak Yefta? Orang pasti bilang, di mana kamu punya masa depan yang baik? Orang tuamu aja gak resmi pernikahannya. Pasti di masyarakat ada seperti itu, intimidasi seperti itu, benar kan? Tetapi Alkitab ini, saya bilang Alkitab ini sangat terbuka. Puji Tuhan, Alkitab ini sangat terbuka, menyatakan sebuah keadaan seseorang, tetapi Alkitab juga sangat terbuka untuk memberkati Yefta dengan solusi. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini? Saya mau bilang adik-adik semua, ketika saya baca firman Tuhan ini, sebelum saya berbicara Yefta adalah seorang pahlawan gagah perkasa, saya tiba-tiba terngiang di kepala saya, adik-adik. Saya mungkin berasal dari katakanlah keluarga yang broken home dulunya, papa mama saya berantem, ya kan, sering berantem. Terus papa saya itu mau, ya kan, papa saya itu nggak beres sama Tuhan. Apa yang terjadi dengan kehidupan saya? Karena keadaan orang tua saya dari mana saya dilahirkan itu mempengaruhi kepribadian saya, benar kan? Itu mempengaruhi kepribadian saya. Dan ketika saya baca firman ini, adik, saya merenungkan, wah luar biasa Tuhan. Tuhan memberkati Yefta, tapi Tuhan tidak langsung bilang gagah perkasanya gimana. Tetapi Tuhan nyatakan dulu kepribadian Yefta di dalam firman ini. Kita bisa lihat nanti. Ada kepribadian Yefta di dalam Alkitab ini. Itu terjadi bukan karena apa? Itu karena adalah latar belakang dia, mempengaruhi kepribadian dia. Tetapi puji Tuhan, saya mau katakan Tuhan selalu merencanakan rencana yang baik kepada kita. Dan Tuhan selalu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kita. Katakan amin. Amin. Tetapi satu hal yang kita bilang, iblis tidak pernah suka dengan keadaan itu. Apalagi kalau iblis tahu siapa latar belakang kita. Yang pertama, keadaan pribadi apa yang kita miliki sebelum memberkati? Yang pertama, kalau kita lihat ayat 2, saya akan bacakan seperti itu. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki, anak-anak lelaki, artinya pasti lebih dari satu ya, anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama dia. Apa yang pertama yang kita lihat kepribadian Yefta di sini? Yang saya nampak di sini adalah Yefta itu memiliki kepribadian berusaha untuk lari atau meninggalkan proses yang dia miliki. Benar kan? Yefta berusaha untuk lari atau meninggalkan proses yang dia sedang jalani, yang sebenarnya Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang terbaik sama dia. Dia lari ke tanah mana? Dia lari ke tanah Tob. Seharusnya ketika Yefta itu diusir sama mamanya karena dia katakan anak perempuan Sunda, orang tuanya yang mengusir dia, seharusnya Yefta tetap bertahan. Tetapi Yefta berusaha gimana? Berusaha untuk lari dari situ pergi ke
relevan dengan kehidupan saya. Saya mau katakan, saya sangat relevan. Kenapa? Apa yang terjadi ketika Yefta berusaha lari dari proses atau dari rencana berikan kepada dia? Kita lihat ayat 3 terakhir. Di sana berkumpullah kepadanya kepala yang pergi berampok bersama dengan. Makin bagus nggak pribadi dia? Kalau Tuhan di depan kita, karena nggak tahu ujungnya nanti ceritanya. Seandainya tidak terjadi perubahan di dalam kehidupan Yefta, makin bagus nggak? Makin hancur dia semua, makin hancur. Tapi saya mau katakan, Tuhan selalu bekerja tentang kepribadian. Saya percaya ini adalah campur tangan luar biasa. Saya percaya ini melambangkan kepribadian Yefta. Kenapa? Karena dia berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mendukung kepribadian dia. Maka itu nanti ketika orang tua itu punya sesuatu yang sangat berguna, bagaimana anak-anak itu membentuk karakternya. Dan di sini Yefta berusaha untuk lari ke tanah Tob, sehingga dia pergi bersama-sama. Itu pertama, berusaha untuk meninggalkan. Saya mengajak kepada kita semua. Mungkin ada adik saya juga dulu, ketika saya waktu masih SMP, ketika saya melihat kehidupan tidak jadi, tidak ada lagi masa depan. Ketika saya melihat proses ini terlalu berat, pasti kita berusaha untuk lari dari kota Duri. Saya mau lari dari kota Duri ini. Saya lihat si Indra sudah di Jakarta, apalagi sudah keren, ya kan? Saya lihat si Judi sudah di Siantar, saya lihat si John sudah di Medan. Wow, saya tinggal di sini kan? Iya nggak? Kita berusaha lari. Itu yang dimiliki Yefta. Itu yang satu kepribadian berusaha meninggalkan proses. Ternyata yang dilihat dengan mata itu bukan mendapatkan kebaikan yang terjadi. Dia berkumpul bersama para pemilik. Saya minta kepada kita, kalau saat ini kita memiliki sebuah proses, mari saya ajak kepada adik, jangan lari dari proses, jangan berhenti dari proses, tetapi minta Tuhan, minta hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya kita bisa menjalani proses ini sampai rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu pertama. Dan yang kedua, kepribadian apa yang dimiliki Yefta? Karena dia itu mempengaruhi karena dia nggak tempat sumber. Yang kedua, dimiliki adalah saya akan baca di ayat 4. Beberapa waktu kemudian, setelah beberapa waktu ya, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Kita tahu kalau Israel banyak sekali musuh-musuhnya, Bani Amon, orang Filistin, orang Amori banyak sekali ya. Berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua menyembah Yefta dan Nah, di sini saya mengatakan, Tuhan selalu bekerja bagi kita. Ketika Tuhan sudah menetapkan kita menjadi pemenang, menjadi kepala dan ekor, saya percaya Tuhan pasti bekerja dengan cara apapun yang tidak pernah terjadi bagi Yefta di sini ya, terjadi perang gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika rencana Tuhan berjalan di dalam kehidupan kita, ada sebuah pribadi yang harus kita handalkan dari kita. Kita lihat ya, kita lihat. Tetapi kata Yefta lagi para tua kita ya, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu berdesa? Aku sih nggak kepribadian Yefta. Saya mau katakan, mari kita ada dua kepribadian saya lihat di Yefta yang perlu kita ubah, yaitu adalah apa? Jangan mengingat masa lalu. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kepribadian yang harus kita tinggalkan. Tidak ada di hidup kita. Siapapun latar belakang kita. Kalau kita mau maju di dalam Tuhan, kalau kita mau diberkati menjadi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan, saya mau bilang, jangan mengingat masa lalu. Kita tahu sekarang hari kenaikan Tuhan Yesus, ya kan? Apa kata Tuhan? Ketika Tuhan sudah di kayu salib dan dia bangkit, apa Tuhan? Semuanya sudah selesai. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Harusnya kita punya pemikiran seperti ini, benar ya kan? Orang datang, tua-tua dilihat membawa dia seperti itu, dia berpikiran negatif. Ya. Saya minta kepada kita dari untuk kita mau dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, tidak peduli apa latar belakang kita. Jangan kita mengingat masa lalu, apalagi ada orang yang melukai kita. Siapa yang tidak dilukai di dunia ini? Semua orang dilukai, pasti saya percaya. Tidak ada satupun yang tidak dilukai. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan kita mengingat-ingat masa lalu kita. Jangan kita mengingat hal ataupun mencurigai hal-hal itu. Percayalah, ketika kita ikut Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang menjadi pembela. Kalau yang datang sesuatu yang terbaik dan kita jalani sebagai Kristus, saya percaya
semua akan datang kembali. Jadi yang kedua, jangan kita mengingat masa lalu atau hidup di dalam dicurigai sesuatu. Yang ketiga, apa kepribadian yang kita miliki yang harus kita tinggalkan? Yang ketiga, saya akan baca di ayat ke-8. Kemudian berkatalah para dua-dua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau menjadi kepala atas kami, atas seluruh. Saya percaya ini pasti ada Tuhan yang bekerja di dalam dua Gilead, karena mungkin waktu dia datang pada Yefta keras kepala, ya kan, sehingga Tuhan memakai dua Gilead ini memberikan sebuah janji melalui diri orang tua Gilead untuk menyatakan kepada Yefta, saya percaya dia adalah penyertaan Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat di dalam respon Yefta, ayat 9, kata Yefta kepada para Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadamu, maka akulah yang menjadi kepala atas kamu. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ini adalah kepribadian yang harus kita tinggalkan ketika kita mau memakai Tuhan. Lebih luar biasa lagi, tidak peduli apa perkataan kita. Saya mau bilang, kita tidak perlu mempermalukan diri kita dari orang-orang. Tapi mari kita memiliki sebuah kepribadian yang sangat baik. Ini seperti menganggap orang lain. Nah, Yefta mementingkan kepentingan diri sendiri. Kepribadian ketiga yang tidak bisa kita harus tinggalkan dari pelajaran Yefta adalah Yefta mementingkan kepentingan diri sendiri. Benar nggak? Yefta tahu bahwa bangsa Israel sedang diserang, ya kan? Bahwa bangsa Israel membutuhkan seorang yang gagah perkasa, ya kan? Dan mungkin Tuhan memakai dia menjadi luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Harusnya ketika Yefta mendengar itu, pasti Yefta dengar-dengaran, karena Yefta bersama dengan perampok. Harusnya ketika dia melihat kesempatan itu, melihat opportunity itu, dia harus percaya ini datang dari Tuhan, ini datang dari Tuhan. Dia harus percaya ini datangnya dari Tuhan. Maka apa? Saya ambil tugas ini, saya akan bela bangsa saya. Saya percaya kalau memang sudah waktunya Tuhan, Tuhan pasti mengangkat saya. Firman Tuhan mengatakan promosi pengangkatan datangnya dari atas, bukan datangnya dari manusia. Benar ya? Pengangkatan datang dari atas. Jadi Yefta ini berusaha untuk mengangkat dirinya sendiri, ya kan? Walaupun nanti diberhentikan, tetapi sebenarnya saya mau bilang kita harus buang kepribadian mementingkan diri sendiri. Amin ada ya. Kita harus buang kepribadian mementingkan diri sendiri. Tapi percayalah, utamakan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Kenapa kepentingan Tuhan saya katakan seperti itu? Karena bangsa Israel itu, kita lihat di Alkitab semua, karena bangsa Israel semua berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan bangsa Israel dan Tuhan menunjuk Yefta memimpin mereka menjadi hakim-hakim. Tetapi Yefta tidak melihat ada kepentingan Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada Yefta sebagai alat untuk memimpin bangsa Israel. Itu yang ketiga. Tapi puji Tuhan adik-adik. Tapi puji Tuhan. Saya bilang tadi Alkitab ini sangat terbuka di dalam mengungkapkan siapa Yefta. Tuhan tidak pernah menyembunyikan siapa Yefta, itu tidak pernah. Sama seperti Daud, ya. Itu saya bilang. Jadi kemarin kalau kita sudah mengaku dosa kita, saya mau bilang Tuhan tidak akan pernah tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi puji Tuhan, Alkitab ini sangat terbuka ya mengungkapkan kepribadian kita. Tetapi ada sebuah, mungkin di Alkitab tidak dicatat, tapi saya percaya ini Yefta lakukan. Saya percaya Yefta pasti mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita lihat di Yefta itu ada banyak perubahan yang dilakukan. Dan apa yang terjadi? Ada 3 hal juga yang Yefta lakukan untuk mengubah kehidupannya, untuk mengubah kepribadiannya, untuk mendapatkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya sampai dia menjadi pahlawan yang besar. Yang pertama, kalau kita lihat apa yang kita lihat yang Yefta mengalami perubahan. Yang pertama, di ayat 11 mengatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Cukup di situ. Yang pertama adalah di sini kunci pertama. Tetapi Yefta membawa seluruh perkara itu kepada Tuhan. Amin adik. Kalau kita lihat ada kata tetapi, artinya saya percaya ada sebuah perubahan di dalam Yefta. Saya percaya ini ada sebuah roh ada sebuah hati Yefta yang berubah di dalam kehidupannya. Saya percaya Yefta berubah di sini. Saya cuma tidak dijelaskan dalam tapi saya percaya. Makanya kata tetapi artinya apa? Saya percaya Yefta menyadari segala sesuatu yang dia sudah lakukan di dalam kehidupannya, sehingga apa yang pertama? Dia datang kepada Tuhan, dia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Amin adik. Yang pertama, untuk kita bisa keluar dari semua kepribadian yang ada dalam kehidupan kita yang mungkin tidak benar atau yang tidak berkenan kepada Tuhan.
karena faktor latar belakang keluarga kita. Yang pertama, kita tidak akan bisa merubah dari kekuatan kita, tetapi supaya kita bisa berubah dari seperti saya juga dulu pertama, serahkan segalanya kepada Tuhan. Amin. Begitu yang dilakukan Yefta, menyerahkan segala perkaranya ke depan Tuhan. Karena Yefta tahu, saya mau berperang melawan Bani Amon, dan dia tahu bahwa saya juga harus menyerahkan semua kepribadian saya kepada Tuhan. Itu yang pertama Yefta menyerahkan segala perkaranya. Yefta menyerahkan segala latar belakang dia kepada Tuhan. Dan ingat, saya bilang tadi, iblis itu tidak pernah diam, adik-adik. Tapi percaya, ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, maka iblis itu akan terblok untuk semakin dekat kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Yefta lakukan sehingga Yefta menjadi orang yang Allah juga berkuasa. Yang kedua, saya langsung lompat, nanti ada bisa baca ya, banyak sekali di sana ya. Saya mulai baca di sini ya. Yang kedua, ayat 29 saya baca. Lalu roh Tuhan menggigati Yefta. Dia berjalan dari daerah Gilead dan daerah Manasye dari Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Yang kedua, yang kedua, untuk kita bisa dipakai lebih luar biasa bisa kita keluar dari keadaan kita. Yang kedua adalah bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan secara pribadi sampai roh Tuhan hingga. Amin. Sekarang mari kita naikkan Tuhan Yesus saja. Mari kita bangun. Hanya itu yang bisa membuat iblis itu terganggu dengan latar belakang kita. Bangunlah hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan sampai roh Tuhan bekerja. Amin. Jangan berhenti ada sebelum roh Tuhan bekerja di dalam kita. Saya mau mengajak kita, selama kita masih punya nafas, selama rencana Tuhan belum terjadi, saya mengajak kita bangun hubungan itu secara pribadi dengan Tuhan sampai roh Tuhan bekerja. Bagaimana cara itu? Banyak sekali kita memuji menyembah Tuhan, baca firman, banyak sekali. Sekarang banyak apa? Sampai roh apa yang terjadi? Yefta memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Saya mau katakan, Yefta punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan turun di sana. Kalau enggak, gak mungkin roh Tuhan bekerja, kan? Apa yang terjadi? Karena begitu hubungan Yefta dengan Tuhan begitu dekat sama Yefta, sampai Yefta bernajat kepada Tuhan. Saya tidak masuk sini najat tadi, tapi saya mau katakan, kalau ada bilang orang, aku bernajat, saya mau katakan, najat itu keluar ketika kita punya hubungan yang intim. Saya mau tidak bilang najat itu keluar dengan begitu santainya kita berdua, saya bernajat itu. Tapi saya mau katakan, najat itu keluar secara langsung dari hatinya kita ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan keadaan kita, dengan latar belakang kita. Ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan sampai roh Tuhan bekerja, disitulah kita bisa bernajat. Dan ingat, Tuhan tidak ingin kita bernajat. Saya mau bilang, Tuhan tidak ingin kita bernajat, tetapi Tuhan mau ketika kita bernajat, tepatilah itu. Karena bukan Tuhan yang berjanji sama kita, tapi kita yang berjanji kepada Tuhan. Itu yang terjadi sama apa najatnya? Dia bernajat kepada Tuhan. Tuhan, karena begitu intinya dengan Tuhan, kalau aku bisa berperang melawan Bani Amon, maka siapa yang keluar dari pintu rumahku pertama sekali aku datang dari medan perang, maka dia aku serahkan kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Yefta ini mungkin lagi jatuh cinta kepada Tuhan. Yefta ini nggak pernah mikirkan resikonya ya. Sepanjangnya aku luar biasa ini Tuhan. Tapi luar biasa ya. Karena keluar biasa Yefta, maka dia dicatat dalam Alkitab juga kalau dia berperkasa. Apa yang terjadi? Ketika dia mengaji dengan Tuhan, saya baca ketika kita mengumpul dengan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kita. Berkat Tuhan mengalir. Ketika kita berhubungan itu dengan Tuhan dan tanpa sengaja kita bernajat, saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kita. Dan itu yang terjadi. Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon. Nanti ada yang bisa baca di ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara Bani Amon, mulai dari Arus sampai dekat Mini, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon. Adik-adik semua, ketika dia punya pemimpin. Tetapi yang ketiga, kunci supaya kita juga dipakai Tuhan menjadi luar biasa, menjadi orang hebat. Tidak peduli latar belakang. Yang ketiga yang mau saya sampaikan di sini adalah, adik-adik tadi yang pertama tadi adalah menyerahkan segala kepada Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan yang intim sampai roh Tuhan
hingga mereka yang ketiga, Moses sampaikan sini adalah jangan berhenti atau mundur dari Tuhan. Ya, supaya Tuhan pakai kita luar biasa, tidak peduli latar belakang. Saya mau katakan, ketika kita memutuskan kita untuk maju di dalam Tuhan, ketika kita sudah merasakan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, saya mau bilang kepada kita, jangan berhenti atau meninggal. Hari ini saya ajak kepada adik-adik semua, saya tidak tahu adik-adik di mana kondisi saat ini. Saya percaya ketika adik-adik datang di dalam Connect Group ini, saya berdoa. Ketika adik-adik merasakan Tuhan hadir dalam hati-hati adik-adik. Saya juga pernah merasakan ketika saya berusia 19 tahun, saya minta kepada adik semua, izinkan saya meminta dengan rendah hati. Jangan berhenti adik-adik dalam Tuhan. Amin adik-adik ya. Jangan tinggalkan Tuhan adik-adik. Jangan tinggalkan. Saya mau katakan, saya tahu ada harga yang harus adik-adik bayar. Tetapi ingat, ketika adik-adik seperti Yefta tulus datang kepada Tuhan, bangun hubungan itu dengan Tuhan, percayalah, 19 tahun saya ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Amin adik-adik. Kenapa saya bilang jangan berhenti atau meninggalkan Tuhan? Kita lihat, ada sebuah harga yang dibayar Yefta. Kita lihat. Saya akan baca di ayat saya akan baca di ayat 34 kepada kita. Ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ini udah perang menang, udah menang ya, udah menang ya, udah dapat berkat Tuhan. Tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana. Semangat kali anaknya kan, serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal ya dia, tunggal. Terus apa lagi? Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Wow. Tahu nggak dari apa yang ada dilakukan oleh Gusti Allah? Tadi ada apa nazarnya? Ketika aku pulang dari medan perang, ketika Tuhan kasih aku kemenangan, pulang melawan Bani Amon, kalah Bani Amon kan, menang ya kan? Apa katanya? Saya bernazar Tuhan, siapa yang keluar dari depan rumah saya kasih kesempatan. Siapa yang keluar? Anaknya perempuan. Wow, ini saya rasa harga yang sangat mahal ya, betul kan? Anak perempuan, anak tunggal. Wow, adik-adik mungkin ya. Kenapa saya bilang jangan berhenti atau maju dalam Tuhan? Saya mau bilang kepada adik, ketika kita mengikut Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada berkat Tuhan yang kita rasakan atau damai sejahtera. Jangan berhenti atau mundur dari Tuhan. Sekalipun itu orang terdekat kita, ya, sekalipun orang terdekat kita harus korban. Karena saya percaya, seperti Yefta, ketika dia harus mengorbankan anaknya, mungkin secara kemanusiaan nggak baik ya, tetapi percayalah, semua itu Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau saya mungkin sebagai ayah, lalu Tuhan, ini mana Tuhan? Anakku lah, anak satu-satunya harus korban. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Yefta, dalam saya baca ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembali lagi kepadanya. Dan Yefta melakukan kepada anak perempuannya seperti yang telah diajarkan. Adik-adik, luar biasa ya. Luar biasa adik-adik semua kan. Harga yang mahal nggak yang murah ya? Wow, mahal adik-adik ya. Mahal sekali. Dia korbankan. Tetapi lihat, Tuhan semakin mengangkat Yefta. Tuhan tahu ketika engkau mengorbankan anakmu perempuan. Itu kenyataan ya, anak perempuan. Apa yang terjadi? Kita lihat di ayat, saya baca di ayat 12 ayat keempat, saya lompat. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu dia berperang melawan suku Efraim. Dia ada musuh lagi ya, melawan suku Efraim. Dan orang Gilead mengalahkan suku Efraim di situ. Mengalahkan suku Efraim. Terus saya lompat di ayat terakhir, di ayat 6 yang terakhir. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42 orang. Luar biasa. Saya percaya dari kemenangan yang diperoleh sama Yefta dari suku Efraim, itulah yang mengangkat Yefta kembali ke ayat 1 tadi saya katakan, ayat 11 ayat 1, menjadi pahlawan yang gagah. Ini menjadi pahlawan gagah yang gagah. Saya percaya ketika Yefta mungkin berhenti atau mundur dari najar Tuhan, dari ikut Tuhan, saya percaya dia akan kalah. Tetapi saya mau katakan mungkin air mata Yefta sedih
saya mengajak kita semua, jadikanlah ini pelajaran kita. Kita tahu semua siapa latar belakang kita, ya kan? Kita tahu ada keadaan yang kemarin berbeda. Tuhan menerima itu semua. Maka itu saya tidak tahu apa yang benar melalui firman ini dari hari ini. Percayalah, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Jadi, ialah firman ini. Jadi renungan dalam kita. Saya mau minta kepada kita juga hal bagi pribadi. Mari kita tidak lari dari proses kita. Yang kedua, mari kita tidak hidup di masa lalu. Yang ketiga, mari kita tidak mementingkan kepentingan, tapi tinggallah kerajaan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa keluar dari sini? Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan sampai roh mulia pada kita. Jangan berhenti. Dari ada yang mau saya sampaikan malam, biarlah kiranya bisa menguatkan kita dari semuanya. Kita berdoa ya nanti.